pertama yaitu hubungan filsafat dengan matematika pada zaman kuno. Dahulu orang beranggapan bahwa filsafat merupakan the great mother of the science. Semua cabang ilmu termasuk matematika lahir di filsafat. Dalam perjalanan kajian keilmuan tentang filsafat dan matematika terdapat banyak filsuf yang mengemukakan tentang kedudukan filsafat dan matematik. Antara lain menurut ilmuwan Thales, filsafat dan geometri merupakan ilmu yang lahir pada masa berbarengan di tempat yang sama dan dari ayah yang tunggal, yakni sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi di Miletus. Ilmuwan yang pertama kali yang merumuskannya yakni Thales. Thales disebut sebagai ayah dari filsafat. Thales diakui sebagai pencipta geometri abstrak. Ia dikenal dengan ayah dari penalaran deduktif, menemukan cara menghitung jarak sebuah kapal dengan tepi pantai, menghitung tinggi piramid berdasarkan bayangan matahari. Jadi, filsafat dan matematik adalah kajian keilmuan yang sama-sama dilahirkan pada waktu yang bersamaan. Filsafat dan matematik diibaratkan saudari kembar. Ilmuwan lainnya yaitu Pythagoras mengemukakan bahwa bilangan merupakan sifat-sifat benda. Dalil yang kemudian terkenal dengan number of the universe, bilangan yang memerintah jagat raya ini. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi kami, yaitu tentang persamaan dan perbedaan filsafat dengan matematika. Persamaannya yaitu kajian filsafat membahas tentang konsep keabadian, kajian matematika tentang ketakterhinggaan. Kajian filsafat membahas tentang kebetulan, sedangkan kajian matematika yaitu tentang probabilitas. Kajian filsafat membahas tentang evolusi, kajian matematika membahas tentang kesinambungan. Kajian filsafat membahas tentang genus, kajian matematika yaitu tentang himpunan. Kajian filsafat membahas tentang kuantitas, sedangkan kajian matematika membahas tentang bilangan. Selain itu, persamaan ilmu filsafat dengan matematika, kedua-duanya merupakan pengetahuan yang rasional. Kedua-duanya tidak memerlukan peralatan laboratorium, namun berasal dari pemikiran yang logis. Filsafat dan matematika bergerak pada tingkat generalisasi dan abstraksi yang tinggi. Kedua bidang ini sama-sama membahas ide yang sangat umum dan lazimnya hingga mencapai tingkat kekongritan satu demi satu. Baiklah, yang B-nya itu perbedaan filsafat dengan matematika. Filsafat dapat dengan bebas menerapkan serangkaian metode rasional yang bermacam-macam, sedangkan matematika hanya bekerja pada satu metode logis, yakni deduksi. Di dalam filsafat, seorang filsuf dapat menerangkan apa saja sepanjang hal itu merupakan bagian dari pengalaman manusia. Sedangkan matematika hanya memusatkan perhatian kepada segi-segi tertentu dari berbagai hal yang ada penelaah terhadap objek matematika berlangsung dengan metode deduktif dan kebenaran dari hasil penelaahnya harus senantiasa dibuktikan dengan serangkaian langkah pembuktian. Di dalam filsafat, proses pembuktian tidak mesti dilakukan. Di dalam filsafat tidak terlihat kepastian dan ketegasan, berbeda sekali dengan matematika, sudah tidak perlu diragukan lagi. Sekian dari saya, selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya Uswatun Hasanah akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pemikiran filsafati tentang matematika. A. Philosophy of Mathematics, filsafat matematika. Kajian ini merupakan hasil pemikiran para filsafati yang sasarannya adalah matematik itu sendiri. Dalam pengertian lain, filsafat matematik pada dasarnya adalah suatu pemikiran reflektif terhadap matematika. Matematik salah satu pokok soal yang dapat dipertimbangkan secara cermat dengan penuh perhatian. Menurut William P. Burlingham tahun 1968 dan Carroll tahun 1964, filsafat matematika menitik beratnya sebagai usaha menyusun dan menertibkan bagian-bagian dari pengetahuan matematik yang selama ini terus berkembang biak. Yang kedua yaitu Foundation of Mathematics atau landasan matematik. Landasan matematika merupakan konsep-konsep dan asas-asas fundamental yang dipergunakan dalam matematik. Ilmuwan lainnya berpendapat bahwa landasan matematika
adalah studi tentang sifat alami dari matematik. Landasan matematika menumbuhkan 3 mazhab yang dikenal logisisme, formalisme, intuitionisme. Dan yang C yaitu metamathematics atau adi matematik. Menurut bahasa Yunani, meta artinya di luar, di atas, di balik, sesudah. Secara harfiah, matematik adalah bidang ilmu pengetahuan yang berada di luar atau di atas. Matematik yang menelaah matematik itu sendiri, seperti halnya filsafat matematik. Seorang ahli matematika Prancis, Jean Jeudoin, mengatakan bahwa adi matematik sesungguhnya merupakan suatu cabang dari matematik terapan. Demikianlah penjelasan materi dari kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.